Presiden soroti penyakit tuberkulosis di Indonesia. Pemprov DKI siaga dan antisipasi virus Nipah. PPATK temukan aliran dana tambang emas ilegal. TNI AD kerahkan alat berat percepat pemulihan bencana di Sumatera. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Tiara. Selamat malam Festi. Apa kabar malam Luar ini? biasa. Harus baik ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Dan Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan olahraga. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Festi Rahmadi. Inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menghadap Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus penyakit tuberkulosis di Indonesia. Presiden meminta penanganan dilakukan secara serius dan masif. Pemerintah menjadikan pemberantasan tuberkulosis sebagai program prioritas nasional, selain program makanan bergizi gratis. Indonesia saat ini masih menempati peringkat kedua kasus tuberkulosis tertinggi di dunia setelah India. Presiden meminta penanganan dilakukan secara serius dan masif, dengan pendekatan seperti saat menangani pandemi COVID-19. Tugas saya pertama untuk bagaimana pemberantasan tuberkulosis bisa lebih baik dan bagaimana kan quick win daripada pemerintahan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran kan adalah bagaimana penanganan kasus tuberkulosis merupakan program utama daripada ini selain makan bergizi gratis. Karena saya ahli paru dan wamen, beliau ingin tahu input dari saya. Itu aja hari ini. Diketahui selama 120 hari terakhir, pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan telah mengordinasikan penanganan tuberkulosis di 12 provinsi bersama kepala daerah, dengan target memutus rantai penularan dan menurunkan angka tuberkulosis nasional. Dari Jakarta, Gio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan dan juga Dirut Pindad Sigit Puji Santosa dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Glenny, ia dan Presiden membicarakan seputar teknologi terkini di dunia penerbangan. Selain membahas teknologi mutakhir di dunia penerbangan, Glenny juga menyebut Presiden Prabowo meminta dirinya menjelaskan mengenai kondisi Garuda Indonesia saat ini. Prabowo juga meminta agar maskapai plat merah tersebut harus turut terlibat dalam perkembangan teknologi di dunia aviasi. Dari Jakarta. Penerbangan di Indonesia, ya, tentang Garuda, bukan pesawat-pesawat yang super maju sekarang ini. Teknologi yang maju, kita harus ikut juga terlibat dalam perkembangan teknologi. Sudah disampaikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto mengaku prihatin saat ini persoalan sampah telah jadi masalah serius di berbagai daerah, tak terkecuali di daerah yang jadi pusat pariwisata seperti Bali. Presiden mengaku malu karena masalah ini turut jadi sorotan tokoh dunia yang pernah datang ke Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengaku prihatin saat ini persoalan sampah telah menjadi masalah serius di berbagai daerah, tak terkecuali di daerah yang jadi pusat pariwisata seperti Bali. Karena itu, Prabowo mengajak seluruh pihak ikut mengatasi masalah ini. Ia meminta gubernur, wali kota, dan bupati turun langsung dan menerjunkan sumber daya manusia setempat untuk bersih-bersih lingkungan. Menurutnya, anak-anak sekolah juga bisa diminta terlibat untuk membersihkan sampah. Jika para kepala daerah tak sanggup, Prabowo menyatakan bakal menginstruksikan personil TNI dan Polri untuk melaksanakan kegiatan kerja bakti secara rutin. Ini demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan asri. Apakah turis mau datang melihat sampah
Indonesia indah, dia mau datang lihat kumuh. Dia mau ke Bali, pantai Bali kotor. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice. Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame korve. Kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah, Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve tiap hari atau tiap berapa hari, korve. Demikian pula, Prabowo mengharapkan seluruh menteri dan pimpinan BUMN menetapkan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekitar. Ia menegaskan tak boleh ada sampah di kantor BUMN dan kementerian. Dari Bogor, Jawa Barat, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Fausil Nurrafiq melakukan inspeksi mendadak Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sidak dilakukan untuk melihat langsung pengelolaan sampah di Ciamis yang menjadi salah satu indikator penilaian penghargaan Adipura. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Fausil Nurrafiq melakukan inspeksi mendadak ke Kabupaten Ciamis. Sidak ini dilakukan untuk meninjau secara langsung pengelolaan sampah di wilayah tersebut sebagai bagian dari proses penilaian penghargaan Adipura. Bersama jajaran Direktorat Pengendalian Sampah, Limbah, dan B3, Hanif Fausil meninjau pasar tradisional serta sejumlah pelosok desa hingga sudut-sudut Kabupaten Ciamis. Menteri LH menyebut kementerian telah memiliki penilaian berdasarkan seluruh parameter pengelolaan lingkungan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Kabupaten Ciamis dinilai memiliki potensi tinggi dalam menyelesaikan persoalan sampah. Hanif Fausil menegaskan pihaknya tidak hanya menyampaikan jargon, namun mendorong langkah nyata dalam mengurai krisis sampah nasional dimulai dari daerah. Menurutnya, Ciamis saat ini menjadi daerah dengan potensi paling tinggi untuk menyelesaikan permasalahan sampah dalam waktu dekat. Tentu beda kabupaten kota itu sangat jauh ya. Kalau kota itu terjadi konsentrasi penanganan yang relatif mungkin lebih gampang manajemennya. Tetapi kabupaten tidaklah semudah itu. Semua parameter sudah saya nilai. Jadi ini yang kemudian menjadi penting untuk diperhatikan kita semua. Insya Allah mulai dari Ciamis kita akan urai krisis sampah nasional kita. Kemudian Ciamis bisa menyelesaikan PR-nya dalam beberapa hari ke depan sebelum penghargaan Adipura diberikan kepada Ciamis nantinya kalau memang tidak ada lagi kendala. Pemerintah berharap Kabupaten Ciamis dapat menuntaskan seluruh kendala pengelolaan sampah sehingga menjadi contoh bagi daerah lain dalam menangani krisis sampah nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Agama menyalurkan bantuan senilai 596 juta untuk pemulihan madrasah, guru, dan juga keluarga siswa yang terdampak longsor dan banjir di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bantuan tersebut diserahkan Menteri Agama Nasaruddin Umar kepada para penerima bantuan di Bandung Barat pada Minggu 1 Februari 2026. Kementerian Agama menyalurkan bantuan senilai 596 juta untuk pemulihan madrasah, guru, dan keluarga siswa yang terdampak longsor dan banjir di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Minggu 1 Februari 2026. Bantuan tersebut mencakup dana rehabilitasi sebesar 300 juta untuk perbaikan rumah guru madrasah yang mengalami kerusakan parah. Selain itu dialokasikan pula bantuan sewa rumah senilai 126 juta bagi 21 guru terdampak agar mereka tetap memiliki hunian yang layak selama masa transisi pemulihan. Kementerian Agama juga memberikan santunan duka kepada keluarga 10 siswa madrasah yang wafat akibat musibah tersebut dengan total nilai 160 juta rupiah. Sebagai pelengkap penanganan darurat, Kemenak turut menyalurkan dana pemulasaran jenazah sebesar 10 juta sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada para korban. Bantuan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memastikan keberlangsungan pendidikan agama di tengah situasi darurat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 1 Deli Serdang, Sumatera Utara pada 31 Januari 2026. Mensos melihat langsung pelaksanaan sekolah rakyat serta berdialog dengan para siswa dan orang tua. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 1 Deli Serdang, Sumatera Utara pada 31 Januari 2026. Kedatangan Mensos disambut yel-yel para siswa. Kunjungan ini untuk melihat langsung pelaksanaan sekolah rakyat serta berdialog dengan para siswa dan orang tua. Dalam kesempatan itu, Mensos menegaskan, sekolah rakyat adalah ruang belajar yang inklusif dan setara bagi semua anak, termasuk penyandang disabilitas. Mensos juga menekankan pentingnya toleransi serta lingkungan belajar yang aman, bebas dari intoleransi, perundungan, dan kekerasan agar setiap anak dapat tumbuh dan belajar dengan nyaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto meninjau Pelabuhan Muara Angke didampingi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau Pelabuhan Muara Angke yang dinilai over capacity atau melebihi kapasitas kapal. Lebih dari 1.500 kapal nelayan memadati area Pelabuhan Muara Angke. Hal itu menyebabkan proses penurunan hasil tangkapan nelayan harus membutuhkan waktu hingga 8 jam. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati alias Titik Soeharto menilai, padatnya kapal yang memenuhi Pelabuhan Muara Angke tentunya berdampak negatif pada beberapa hal. Pertama, proses penurunan hasil tangkapan nelayan yang tidak efisien dan memakan waktu lama. Kedua, jarak kapal yang terlalu berdekatan dapat menimbulkan kerugian besar jika sewaktu-waktu terjadi bencana atau peristiwa seperti kebakaran. Oleh karena itu, Titik pun meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengatasi dan menindak tegas pemilik kapal nelayan di Pelabuhan Muara Angke, terutama bagi kapal-kapal yang sudah mangkrak dan tidak dapat digunakan. Setelah kami melihat viralnya berita-berita di media, kami putuskan untuk segera ke sini melihat kapal-kapal yang memang menumpuk nggak karuan ini ya. Jadi di sini ternyata kapasitas 500 diisi lebih dari 1.500. Jadi ini udah dan yang kapal habis melaut merapat itu perlu 8 jam untuk dia menurunkan hasil tangkapannya itu. Ini satu tidak efisien ya untuk kapal-kapal ini untuk menurunkan barang-barangnya. Yang kedua, lebih penting lagi, ini bahaya. Terlalu bahaya kapal yang rapat-rapat. Amit-amit jangan sampai. Tapi kalau satu kebakaran ini habis semuanya gitu ya. Jadi ini kami minta perhatian pada pengelola pelabuhan ini dan juga minta kepada kementerian dari KKP untuk segera mengurai masalah yang ada di sini. Kapal-kapal ini yang rusak, yang mangkrak harus segera dikeluarkan karena ini mengganggu, memenuhi tempat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan memaparkan 8 rencana aksi untuk mempercepat transformasi pasar modal Indonesia. Melalui 4 klaster yaitu likuiditas, transparansi, tata kelola, dan sinergitas. Berlangsung di Main Hall Bursa Efek Indonesia pada Minggu 1 Februari 2026, Otoritas Jasa Keuangan bersama SRO, BI, dan Danantara menggelar dialog pasar modal 2026 untuk melakukan bold and ambitious reform di pasar modal Indonesia. Pejabat sementara, Ketua dan Wakil Ketua OJK, Friderika Widyasari Dewi, membaginya menjadi 4 pilar untuk percepatan reformasi integritas pasar modal. Pertama, penguatan likuiditas melalui peningkatan free float atau jumlah saham yang beredar di masyarakat dari 7,5% menjadi 15% sesuai standar MSCI. Adapun rencana aksi yang kita susun ya, ini ada kita kelompokkan menjadi 4 klaster gitu ya. Yang pertama adalah untuk kebijakan baru free float. Kemudian yang kedua adalah untuk transparansi. Kemudian klaster tata kelola dan juga enforcement, dan juga sinergitas. Rencana aksi yang pertama ini menjadi diskusi kita beberapa waktu ini, sangat hangat diskusinya, bahwa OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free float emiten
menjadi sebesar 15%, meningkat dari ketentuan yang saat ini 7,5%. Pasti teman-teman dari asosiasi broker dan emiten terutama juga mempertanyakan berapa lama gitu ya. Nah, kita tentu saja kita ada stagesnya, tapi secara lebih spesifik dapat disampaikan lebih lanjut. Dan kemudian untuk perusahaan yang IPO baru ya, bisa kita tetapkan langsung 15%. Kedua, meningkatkan transparansi dengan mendetailkan tipe investor mulai dari yang kepemilikannya di atas 1% dan menambahkan subtipe hingga lebih dari 20 kategori. Ketiga, melakukan penguatan tata kelola dengan demutualisasi bursa efek, penegakan peraturan dan sanksi, serta melalui mewajibkan setiap emiten untuk mendapatkan pendidikan dan sertifikasi profesi. Kemudian yang kelima, rencana aksi yang kelima, penegakan peraturan dan sanksi atau enforcement. Ini juga terus kita sampaikan dengan tegas bahwa kita akan melakukan penguatan enforcement atas berbagai pelanggaran hukum di pasar modal secara tegas dan berkelanjutan. Contoh yang utama yang akan kita lakukan enforcement penguatan adalah manipulasi transaksi saham. Kalau bahasa istilahnya itu teman-teman suka pakai goreng-goreng gitu ya. Dan juga informasi yang menyesatkan. Kasihan ya kalau untuk investor-investor retail kalau ada orang yang suka memberikan informasi yang menyesatkan ini juga ada pasal-pasal yang kita gunakan untuk enforcement. Kemudian rencana aksi yang keenam adalah penguatan tata kelola emiten, juga sangat penting. Antara lain kita akan mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, komite audit di emiten, dan kewajiban bagi penyusun laporan keuangan emiten itu harus punya sertifikasi CA atau Certified Accountant. Dan yang terakhir, OJK juga berkomitmen untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pihak. Dari Jakarta, Priska Priscilla, jurnalis Info TV, melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, pemirsa memastikan transisi kepemimpinan nasional tidak mengganggu stabilitas pasar modal. Pemerintah menegaskan Bursa Efek Indonesia dan OJK tetap beroperasi normal. Pemerintah menegaskan stabilitas pasar modal tetap terjaga di tengah proses transisi kepemimpinan nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan seluruh aktivitas bursa berjalan normal, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respon atas pengunduran diri sejumlah pimpinan OJK dan BI pada Jumat 30 Januari yang terjadi setelah koreksi tajam indeks harga saham gabungan serta meningkatnya sorotan lembaga internasional terhadap tata kelola BEI. Airlangga menegaskan tidak akan ada kekosongan kepemimpinan di kedua lembaga strategis tersebut. Bapak Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan Bursa Efek Indonesia untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bursa tetap berjalan dengan normal dengan kepemimpinan transisi. Pejabat pelaksana tugas atau PJS itu akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. Institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar good governance dan best practices. Untuk sementara, posisi penting akan diisi oleh pejabat pelaksana tugas guna menjamin keberlanjutan fungsi kelembagaan. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK diisi oleh Frederika Widyasari Dewi, sementara BI belum mengumumkan pengganti sementara Direktur Utama Iman Rahman. Meski demikian, Erlangga optimistis pasar modal tetap berjalan normal berkat sistem dan tata kelola yang kuat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, CIO Danantara Pandu Sahrir mengungkapkan bahwa Danantara aktif melakukan investasi di Indonesia sejak Desember 2025. Melalui manajer investasi yang ditunjuk, Danantara mengutamakan 4G, yaitu good growth, good liquidity, good fundamental, and good cash flow. Good boy. CEO Danantara Rosan Ruslani mengungkapkan komitmen pemerintah untuk menjaga pasar modal Indonesia tetap sehat, kredibel, dan berintegritas sebagai fondasi penting perekonomian nasional.
Rosan mengungkapkan pasar modal menjadi pintu utama untuk mendapatkan investasi langsung asing, Foreign Direct Investment atau FDI, maka penting untuk memiliki standar kualitas yang baik dan bisa dipercaya. Rosan mengatakan bahwa investasi menyumbang sekitar 28 hingga 29% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini terjaga di atas 5%. Maka transparansi dan akuntabilitas yang diiringi pembentukan harga yang murni akan menjadi daya tarik, sekaligus respon positif dari penyedia indeks global. Bagaimana kita benar-benar menjaga pasar modal tidak hanya besar dari size, tidak hanya besar dari pertumbuhan pasar modal, kita ini adalah pertumbuhan yang transparan, berkualitas, dipercaya, dengan akuntabilitas yang tinggi, dan semua harga pembentukan di dalam pasar modal ini murni adalah bentukan dari demand dan supply yang ada yang masuk ke dalam pasar modal kita. Nah, oleh sebab itu tentunya kita mengharapkan tentunya nilai dari market kapitalisasi kita, market kita ini terus berkembang, valuasi dari pasar dari harga saham kita juga terus meningkat, tapi murni benar-benar dari pembentukan harga pasar. Nah, harga pasar selama itu murni dari pembentukan harga pasar, berapapun nilainya itu tidak akan menjadi masalah. Mau nilainya sangat tinggi pun tidak ada masalah. Karena kenapa? Begitu pembentukan harga pasar itu murni dari pasar, sehingga faktor likuiditas tidak akan menjadi faktor isu, menjadi sesuatu yang tidak menjadi faktor yang menimbulkan isu. Bersama OJK, Bursa Efek Indonesia dan seluruh SRO, Danantara terus mempercepat reformasi struktural, memperkuat transparansi, serta menjaga kepercayaan publik agar pasar modal berfungsi tertib, adil, dan efisien. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, CEO Danantara Rosan Rosani mengungkapkan bahwa kepercayaan menjadi kunci utama untuk menarik modal investor asing secara langsung. Hal tersebut diungkapkan dalam dialog Pasar Modal 2026 pada Minggu 1 Februari 2026 di Jakarta. CEO Danantara Rosan Ruslani mengungkapkan komitmen pemerintah untuk menjaga pasar modal Indonesia tetap sehat, kredibel, dan berintegritas sebagai fondasi penting perekonomian nasional. Rosan mengungkapkan pasar modal menjadi pintu utama untuk mendapatkan investasi langsung asing, Foreign Direct Investment atau FDI, maka penting untuk memiliki standar kualitas yang baik dan bisa dipercaya. Rosan mengatakan bahwa investasi menyumbang sekitar 28 hingga 29% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini terjaga di atas 5%. Maka transparansi dan akuntabilitas yang diiringi pembentukan harga yang murni akan menjadi daya tarik, sekaligus respon positif dari penyedia indeks global. Bersama OJK, Bursa Efek Indonesia dan seluruh SRO, Danantara terus mempercepat reformasi struktural, memperkuat transparansi, serta menjaga kepercayaan publik agar pasar modal berfungsi tertib, adil, dan efisien. Bagaimana kita benar-benar menjaga pasar modal tidak hanya besar dari size, tidak hanya besar dari pertumbuhan pasar modal, kita ini adalah pertumbuhan yang transparan, berkualitas, dipercaya, dengan akuntabilitas yang tinggi, dan semua harga pembentukan di dalam pasar modal ini murni adalah bentukan dari demand dan supply yang ada yang masuk ke dalam pasar modal kita. Nah, oleh sebab itu tentunya kita mengharapkan tentunya nilai dari market kapitalisasi kita, market kita ini terus berkembang, valuasi dari pasar dari harga saham kita juga terus meningkat, tapi murni benar-benar dari pembentukan harga pasar. Nah, harga pasar selama itu murni dari pembentukan harga pasar, berapapun nilainya itu tidak akan menjadi masalah. Mau nilainya sangat tinggi pun tidak ada masalah. Karena kenapa? Begitu pembentukan harga pasar itu murni dari pasar, sehingga faktor likuiditas tidak akan menjadi faktor isu, menjadi sesuatu yang tidak menjadi faktor yang menimbulkan isu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menyatakan belum ada pembicaraan mengenai pergantian direksi Himbara. Dirinya menegaskan pembahasan ataupun konsultasi belum dilakukan para bank Himbara terkait hal tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roslani di Gedung Danantara pada Sabtu malam. Danantara Indonesia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada diskusi mengenai perubahan jajaran direksi di bank anggota Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Roslan menyebut perusahaannya bertindak sebagai pemegang saham di seluruh bank Himbara, menyarankan bahwa Danantara akan selalu berkonsultasi jika memang diperlukan perbaikan kinerja, namun dirinya kembali menegaskan jika isu pergantian direksi tersebut belum menjadi pembahasan. Kami di Danantara sebagai pemegang saham di seluruh bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu. Dan tentunya kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan, tetapi pada intinya sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu. Berarti terkonfirmasi tidak ada pembicaraan itu, Pak? Sampai sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai itu. Oke. Masuk ke bursa, Pak. Ya, ini kan kita ikutin dulu proses dimodalisasinya, nanti tentunya sudah itu baru nanti kita melihat besarannya, presentasi dari saham itu, dan tentunya bukan hanya Danantara tapi juga dari institusi keuangan dunia lainnya pun akan dibuka dan seperti itu. Ya nanti kita lihat yang terbaiknya seperti apa. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa masalah sampah menjadi isu krusial nasional. Hal ini disampaikan Prabowo dalam taklimat di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul Bogor, Senin pagi 2 Februari. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan masalah sampah kini menjadi isu krusial nasional. Dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah, Presiden menyebut hampir seluruh tempat pembuangan akhir di Indonesia diproyeksi mengalami overkapasitas pada tahun 2028. Sebagai langkah strategis, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan membangun 34 proyek pengelolaan sampah jadi energi atau waste to energy di berbagai daerah. Proyek waste to energy tersebut ditargetkan mulai dibangun tahun ini dan beroperasi dalam waktu 2 tahun ke depan dengan nilai investasi 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Bahwa masalah bangsa ini sekarang adalah juga yang sangat krusial adalah masalah sampah. Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat. Untuk itu, tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste to energy di 34 kota. Ini saya minta groundbreaking berapa bulan ini dilaksanakan. Ini kita perkirakan 2 tahun lagi sudah berfungsi. Ini investasi cukup besar. Totalnya itu hampir 3,5 miliar dolar untuk 34 titik itu. Tetapi setelah saya lihat di beberapa kabupaten, saya yakin bahwa kota-kota kabupaten sudah juga mulai harus ada. Dan ini sudah ada inisiatif beberapa bupati, improvisasi ini sedang kita pelajari, mungkin bisa saling menukar pengalaman. Dari Bogor, Jawa Barat, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakaruming Raka meninjau pembangunan Huntara di Kabupaten Aceh Tamiang pada 30 Januari 2026. Wapres menekankan agar pembangunan Huntara dapat diselesaikan tepat waktu sehingga bisa segera dimanfaatkan warga. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa penanganan pasca bencana harus mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan keberlanjutan pemulihan bagi masyarakat terdampak, Wakil Presiden RI Gibran Rakaruming Raka meninjau pembangunan Huntara di Kabupaten Aceh Tamiang pada Jumat 30 Januari 2026. Wapres mengunjungi kawasan Huntara Modular 1, Huntara Modular 2, dan Huntara Danantara. Dalam kesempatan itu, Wapres menekankan agar pembangunan Huntara dapat diselesaikan tepat waktu sehingga bisa segera dimanfaatkan warga. Sambil mengelilingi kawasan, Wapres juga memastikan kelengkapan fasilitas yang tersedia di setiap lokasi Huntara.
Satu kawasan modular Huntara terdiri atas 156 unit, tempat tinggal berukuran 6 x 3 meter, yang mencakup ruang tidur dengan 2 kasur, ruang dapur, serta ruang jemur. Pembangunan Huntara bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang terus dikebut. Huntara disiapkan untuk menampung lebih dari 6.000 korban bencana agar dapat tinggal di tempat yang lebih layak dan aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau perkembangan pemulihan RSUD Muda Sedia di Kabupaten Aceh Tamiang pada 30 Januari 2020. RSUD Muda Sedia mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau perkembangan pemulihan RSUD Muda Sedia di Kabupaten Aceh Tamiang yang mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut. Wapres tiba pada Jumat pagi 30 Januari 2026 dan langsung menyusuri area rumah sakit untuk melihat langsung dampak kerusakan akibat banjir, pelayanan, serta aktivitas medis yang masih berjalan pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Wapres memberikan arahan agar pihak rumah sakit terus berkoordinasi dengan pihak kementerian terkait, guna melengkapi berbagai kekurangan fasilitas akibat banjir yang melanda wilayah tersebut. Wapres pun berharap agar semua sarana prasarana bisa segera pulih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau SMP Negeri 1 Karangbaru Aceh Tamiang yang terdampak banjir pada 30 Januari 2020. Wapres melihat langsung kondisi fisik sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan hampir di seluruh fasilitas utama. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau SMP Negeri 1 Karangbaru Aceh Tamiang pada Jumat 30 Januari 2026. SMP Negeri 1 Karangbaru termasuk sekolah yang terdampak akibat banjir yang melanda. Kunjungan Wapres untuk memastikan proses pemulihan sarana pendidikan dan kegiatan belajar mengajar kembali berjalan usai banjir bandang pada 26 November 2025 lalu. Wapres melihat langsung kondisi fisik sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan hampir di seluruh fasilitas utama, khususnya ruang-ruang belajar dan penunjang yang berada di lantai dasar, meliputi ruang kelas, UKS, laboratorium, musola, ruang guru, ruang kepala sekolah, serta ruang administrasi. Begitu dahsyatnya sehingga sekolah kami pun hancur semuanya. Memang sangat dahsyat sekali, terkhusus sekolah kami hancur luluh lantak sehingga kami tidak ada satupun aset sekolah yang bisa diselamatkan. Dalam kesempatan itu, Wapres menyerap berbagai kebutuhan mendesak yang diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, antara lain ketersediaan papan tulis, meja, dan kursi untuk siswa. Wapres menyampaikan bahwa ia akan memerintahkan agar pengadaan meja dan kursi dipercepat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI siaga dan antisipasi virus Nipah. Informasinya usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, penyebaran virus Nipah yang sudah terdeteksi di India menjadi perhatian dunia, termasuk Indonesia. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus positif virus Nipah di dalam negeri, Kemenkes terus melakukan langkah serius untuk mengantisipasinya. Saat ditemui usai bertemu Presiden Prabowo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyebut India sebagai negara asal kasus positif virus Nipah, juga berkomitmen serius mencegah penyebaran virus tersebut ke negara lain. Terkait langkah antisipasi di dalam negeri, Benjamin menegaskan bahwa Indonesia selalu menerapkan screening, terutama di pintu masuk internasional seperti bandara. Alat deteksi yang dimiliki Kemenkes disebut sudah mumpuni untuk mendeteksi apabila ada indikasi penyebaran virus yang belum tersedia vaksinnya tersebut. Harus waspada. Oleh karena itu, memang controlling ketat itu paling penting. Jadi controlling ketat, maka karantina kesehatan kita harus kita perkuat. Maka saya setiap ke airport dimanapun di Indonesia, saya selalu kita punya balai karantina kesehatan. Saya mau cek di Cengkareng itu, di airport Cengkareng Suta itu, di setiap
terminal ada, baik datangan maupun keberangkatan. Jadi bagus saya perhatikan. Jadi itu juga baik. Sama semua virus ya, demam, panas, cuman ini bahayanya dia infeksinya berat ke paru, menyebabkan pneumonia, dan angka mortalitinya tinggi, angka kematiannya tinggi, jadi sangat membahayakan. Tapi di seluruh India baru 2 orang tuh dari 1,5 miliar penduduknya, jadi ya kita waspadalah. Oke ya. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularan virus Nipah di wilayah Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan Dinas Kesehatan Jakarta untuk siaga dan mengambil langkah antisipatif yang diperlukan. Pernyataan ini disampaikan Gubernur Jakarta saat meninjau rumah pompa dan mogot Jakarta Barat. Pramono Anung menyatakan pentingnya deteksi dini untuk mencegah penyebaran virus tersebut masuk ke Jakarta. Meski hingga saat ini belum ditemukan adanya laporan kasus warga yang terinfeksi, Pramono tetap meminta seluruh jajaran tenaga kesehatan untuk tetap waspada dan juga memantau perkembangan di lapangan. Jadi Jakarta akan melakukan itu. Yang virus Nipah sekali lagi, alhamdulillah sampai hari ini di Jakarta belum ditemukan yang terkena virus Nipah. Kemarin waktu berkomunikasi dengan Bapak Menteri Kesehatan, mudah-mudahan Jakarta segera mengantisipasi untuk itu, dan saya sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk segera menangani itu. Dan mudah-mudahan Jakarta lebih tanggap, karena persoalan yang menyangkut virus Nipah, terus kemudian yang kemarin kencing tikus dan sebagainya, mudah-mudahan tidak terjadi di Jakarta. Upaya pencegahan sejak dini diharapkan dapat menjadi benteng utama agar virus Nipah tidak menjadi ancaman kesehatan baru bagi warga Jakarta. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono merespon perihal negara Israel yang kembali menyerang Palestina dengan menewaskan 32 orang pada beberapa waktu yang lalu. Menurutnya hal tersebut menjadi catatan penting untuk sejumlah negara yang tergabung dalam Dewan Perdamaian di Gaza, besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gila ya. Negara Israel kembali meluncurkan gelombang serangan udara ke Gaza, Palestina pada beberapa waktu lalu. Dalam serangan tersebut menewaskan sedikitnya 32 orang warga Palestina. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono menegaskan serangan Israel ke Palestina menjadi tugas dari Board of Peace untuk menghentikan serangan dari Israel ke Gaza, Palestina. Dirinya meminta sejumlah negara yang tergabung dalam Board of Peace dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya serta mematuhi yang telah disepakati. Ya, kan dengan terbentuknya Board of Peace atau Badan Perdamaian, ya tujuannya itu kan adalah segera menciptakan perdamaian di Gaza. Dan tentu kita lihat bila mana ini berhasil, bisa dikembangkan di wilayah-wilayah lain. Selama konsensusnya itu didapat dengan seluruh anggota dan juga charternya itu menyesuaikan, sehingga tidak ada tumpang tindih fungsi dengan lembaga lain, dan tapi juga tercapai target dan harapannya. Apa yang menjadi catatan penting Bang di Board of Peace? Ya, yang pasti itu adalah konsekuensi dari masing-masing anggota, dan juga masing-masing anggota Board of Peace ini benar-benar memenuhi tugas tanggung jawabnya dan mematuhi apa yang telah disepakati. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Wali Kota Depok segera menerbitkan peraturan Wali Kota atau Perwal maksud kami yang juga mewajibkan perusahaan menyerap minimal 50% tenaga kerja lokal. Kebijakan ini dinilai efektif untuk menekan angka pengangguran di Kota Depok. Saat ini praktik ketenaga kerjaan di sejumlah perusahaan di Kota Depok sebagian besar menggunakan sistem outsourcing. Hal ini membuat ribuan pekerja yang tercatat bukan karyawan langsung perusahaan, melainkan tenaga alih daya. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmat menilai, tanpa intervensi pemerintah daerah, warga Depok akan terus kesulitan mendapatkan pekerjaan meski banyak perusahaan dan kawasan usaha beroperasi di wilayah tersebut. Ia mengusulkan peraturan wali kota yang mewajibkan perusahaan memprioritaskan warga Depok, khususnya untuk tenaga kerja menengah ke bawah. Nantinya, dinas terkait dapat melakukan verifikasi saat perusahaan mengajukan perpanjangan izin usaha. Saya mendorong agar Pak Wali dalam rangka mengatasi pengangguran di Kota Depok yang kan dia bertumpuk-tumpuk nih,
Orang tamat SMA 4 tahun yang lalu nganggur, tamat 3 tahun yang lalu nganggur, tamat 2 tahun yang lalu nganggur, tamat tahun ini, tahun setahun yang lalu masih nganggur. Nah kalau ini bertumpuk-tumpuk, ini ibarat daun kering. Kapan disunut dia akan kebakar. Nah ini tumpukan pengangguran ini rawan sosial, rawan kriminal, rawan narkoba, rawan curam, rawan semua rawan. Nah untuk membalik situasi rawan ini menjadi positif, ya mereka harus produktif, mereka harus bekerja. Bekerja zaman sekarang nggak gampang, susah, ditanya pengalaman, ditanya uang sukukan segala. Nah gimana cara untuk membypass agar anak-anak Depok ini bisa bekerja dengan mudah? Ya bapaknya, wali kotanya, ya menurut saya harus berani mengeluarkan perwal, menghimbau kepada hotel, apartemen, mall, pabrik di Depok ini mempekerjakan warga Depok minimum 50%. Silakan 50% diambil tenaga ahli dari luar, nggak apa-apa. Yang tenaga skill ahli yang high teknologi pakai orang luar yang dia harus bawa dari mana kayak terserah, dari luar negeri kayak boleh. Tapi tenaga menengah ke bawah, ya kan, driver, OB, security, tukang jahit, itu mah nggak usah ngambil dari mana-mana, ya bocah Depok aja gitu loh. Nah itu kan kalau tidak dilakukan penetrasi oleh pemerintah, itu kan tidak ada kesadaran. Karena kan mereka juga dibebaskan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, menunjuk perusahaan untuk memberikan outsourcing, kan hak mereka juga. Berarti Bang, si perwal ini sifatnya wajib Bang ke perusahaannya Bang? Oh kalau ada peraturan wali kota mah wajib, karena dia kan per 2 tahun sekali ngurus izin perpanjangan HO, izin gangguan. Ketika ada perusahaan mengajukan izin gangguan per 2 tahun sekali, tanya ke bagian kepegawaian, lo berapa karyawannya? 4.000 berapa orang Depok? 500 evaluasi Bang. Oh iya bisa dong. Jika aturan tersebut tidak diterapkan, maka peluang kerja justru lebih banyak dinikmati oleh tenaga dari luar daerah. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah tewas saat menjalankan tugas evakuasi orang dengan gangguan jiwa pada Senin siang 2 Februari 2020. Korban yang dikenal sebagai Muhammad Faik mengalami luka parah di bagian leher saat proses evakuasi dan peristiwa ini meninggalkan duka mendalam. Peristiwa terjadi di Desa Krakal, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Muhammad Faik, anggota Satuan Polisi Pamong Praja, turun ke lokasi bersama tim gabungan untuk menindaklanjuti laporan warga terkait seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa. Tim gabungan melibatkan Satpol PP, petugas kesehatan, aparat keamanan, dan perangkat desa. Petugas berupaya mengamankan dan membawa terduga ODGJ ke ambulans untuk penanganan medis. Saat proses evakuasi berlangsung, terduga ODGJ melakukan perlawanan dan menyerang petugas dengan senjata tajam. Serangan tersebut mengenai bagian leher korban dan menyebabkan luka serius. Rekan petugas segera mengevakuasi Muhammad Faik ke fasilitas kesehatan. Namun tim medis menyatakan korban meninggal dunia akibat luka yang dialami. Petugas keamanan langsung mengamankan terduga pelaku. Kepolisian saat ini terus mendalami kronologi kejadian dan melakukan penanganan sesuai prosedur. Krisna Nur, jurnalis Info TV, melaporkan. Pemirsa, Santika 37 tahun, seorang nelayan dilaporkan terjatuh dari KM Doa Ibu di perairan Sekopang, Kuala Panet, Kabupaten Lampung Timur, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan tim SAR gabungan pada Minggu 1 Februari 2020 di sekitar perairan Panimbang, Banten setelah dilakukan pencarian selama 6 hari. Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan kapal Man Overboard (MOB) atas nama Santika usia 37 tahun yang terjatuh dari KM Doa Ibu di perairan Sekopong, Kuala Panet, Kabupaten Lampung Timur resmi dihentikan pada Minggu 1 Februari 2026. Penghentian operasi dilakukan setelah korban ditemukan mengapung dalam kondisi meninggal dunia di sekitar perairan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Jenazah pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat dan selanjutnya dievakuasi ke pos Polaroid Panimbang untuk penanganan lebih lanjut. Diketahui, pencarian dilakukan selama 6 hari dengan pembagian sektor berdasarkan SAR My Prediction. Tim SAR gabungan telah berupaya maksimal, baik melalui penyisiran laut maupun koordinasi dengan wilayah Banten, hingga akhirnya korban berhasil ditemukan. Tim redaksi Info TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang pekerja TKBM Kasbi 68 tahun korban tenggelam di perairan dermaga Jamrut Selatan Pelabuhan Tanjung Perak berhasil ditemukan pada Senin 2 Februari 2020. Korban tenggelam diduga kapal kontainer Pasifik 88 alami oleng saat proses bongkar muat di dermaga Jamrut Selatan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.
Tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam di perairan Dermaga Jamrut Selatan, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur pada Senin 2 Februari 2026. Saat ditemukan oleh anggota tim SAR dan penyelam, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia pada jarak sekitar 1 mil laut dari titik awal kejadian tenggelam. Korban diketahui merupakan pria berinisial K, 68 tahun, yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di perairan Dermaga Jamrut Selatan. Setelah ditemukan, tim SAR gabungan segera melakukan proses evakuasi jenazah dan membawanya ke Rumah Sakit PHC Surabaya untuk penanganan lebih lanjut. Polisi pun memastikan akan melakukan pendalaman mengenai kejadian yang berujung pada tewasnya korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang penghuni rumah tewas di dalam rumah semi permanennya yang juga terbakar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penghuni rumah ditemukan tewas di tengah puing bangunan karena terjebak saat peristiwa kebakaran terjadi. Beginilah situasi dan kondisi rumah semi permanen yang rata dengan tanah usai terbakar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran melakukan penyisiran dan mengevakuasi jenazah pemilik rumah, Sumardin, 30 tahun, di tengah puing bangunan rumah yang rata dengan tanah. Diduga korban tewas karena terjebak di dalam rumah saat api membakar hebat rumahnya. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Damkar Goa mengatakan korban ditemukan tewas dengan kondisi seluruh tubuh hangus dan penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kami menerima informasi dari masyarakat adanya kebakaran di Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tobolopau, sehingga kami cepat-cepat menurunkan satu regu armada yang berada di sektor Tinggi Muncung, sehingga tiba di lokasi karena akses yang terpaut jauh, sehingga pada saat tiba di lokasi api pun sudah berhasil kami padamkan dan kami melakukan identifikasi bahwa pada kejadian kebakaran itu telah ada korban jiwa. Korban meninggal dunia. Usai dievakuasi, jenazah korban kemudian dimasukkan ke kantong jenazah untuk proses identifikasi lebih lanjut. Saat ini, garis polisi telah dipasang di lokasi kejadian seiring dengan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Di tengah kesibukan pemulihan pasca banjir, Polres Aceh Tenggara berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja dengan berat total lebih dari 50 kg. 2 orang pelaku berhasil diamankan saat hendak menyelundupkan ganja menuju kota Medan, Sumatera Utara. Meski sedang fokus pada penanganan pemulihan pasca bencana banjir, aparat kepolisian Resor Aceh Tenggara tetap berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika dalam jumlah besar. Penangkapan dilakukan Selasa siang, 27 Januari 2026. Sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di Jembatan Desa Katimaju, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Petugas menghentikan sebuah mobil L300 warna putih dan menemukan 2 goni besar berisi ganja dengan total berat 50,7 kg. 2 goni tersebut masing-masing berisi 12 bal seberat 26,7 kg dan 11 bal seberat 24 kg. Selain ganja, polisi juga menyita 2 unit telepon genggam serta 1 unit mobil dengan nomor polisi BK 1744. 2 pelaku yang diamankan masing-masing berinisial PP, 37 tahun, dan SS, 23 tahun, warga Kabupaten Aceh Tenggara. Dari hasil pemeriksaan awal, salah satu pelaku mengaku diperintah oleh seseorang berinisial AP dengan imbalan Rp150.000 per kilogram ganja. Baik, ini ada 2 karung masing-masing ada 11 bal, ada yang 12 bal dengan berat bervariasi karena kita lihat sendiri tadi dengan ukuran yang berbeda, tentunya juga berat berbeda. Totalnya ada 23 bal yang mana. Posisinya pas di jembatan itu di Desa Katimaju, Kecamatan Ketambe. Yang ada anggota kita pada saat itu banyak anggota yang tinggal. Rencananya kan ini mau dibawa ke Desa Marestulen di daerah Loser ya? Babul Makmur, Loser, sementara 2. Asalnya mereka disuruh jemput saja. Tadi di mana dijemput? Penanggalan, jembatan Penanggalan di Desa Katimaju. Apakah ini sudah jadi target kepolisian? Sudah, tentunya yang kita amankan ini sudah melalui proses penyelidikan. Modusnya tadi kan sudah bilang dikasih HP 1, terus disampaikan
hubungi nanti yang inisial tulis nama ganja kering tadi, tidak tulis nama. Dua tersangka ini apakah selaku kurir atau memang milik? Sementara kami melihat sebagai kurir. Pemeriksaan lebih jauh, ya? Masih diperiksa apakah bisa lebih jauh? Masih kita masih kembangkan kepada yang menurut yang bersangkutan. Kedua pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolres Aceh Tenggara untuk proses hukum lebih lanjut. Kepolisian menegaskan akan terus mengembangkan jaringan peredaran narkotika serta meningkatkan razia kendaraan lintas wilayah Aceh Tenggara dan Sumatera Utara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang IRT berusia 51 tahun merupakan residivis narkoba di Kota Padang, Sumatera Barat ditangkap tim 2 Raja Wali. Saat berada di rumahnya, usai melakukan transaksi narkoba jenis sabu dari tangan terduga pelaku, polisi berhasil mengamankan 40 paket kecil narkoba jenis sabu. Sering terjadi transaksi narkoba, tim 2 Raja Wali Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang mendatangi rumah seorang perempuan bernama Rindu berusia 51 tahun di kawasan Purus, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu siang. Setiba di rumah terduga pelaku, perempuan yang sudah 3 kali masuk penjara kasus yang sama didapati usai melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Pelaku langsung diamankan ke dalam rumah untuk diinterogasi oleh polisi. Saat interogasi, pelaku Rindu yang berupaya berdalih mengelak sudah tobat tidak menjual narkoba. Namun kelihayan tim 2 Raja Wali melihatkan bukti. Pelaku mengakui menyimpan narkotika jenis sabu. Di pekarangan rumahnya sebanyak 40 paket narkoba jenis sabu-sabu. Dengan disaksikan perangkat RT RW setempat, pelaku mengakui barang bukti tersebut miliknya yang dijual kepada warga sekitar dengan seharga Rp100.000 hingga Rp150.000 per paket. Penangkapan pelaku pun membuat warga sekitar gempar mendatangi lokasi penangkapan. Tidak menyangka pelaku baru keluar dari penjara beberapa tahun lalu kembali menjual narkoba. Terduga pelaku langsung diamankan ke Mapolresta Padang, dijerat pasal Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman 6-20 tahun kurungan penjara. Ya baik, ini dari hasil penyelidikan, tersangka ini adalah residivis. Dia seorang ibu rumah tangga yang sudah pernah masuk dengan perkara yang sama dan baru bebas. Dan kami lakukan penyelidikan kembali, ternyata si tersangka ini masih mengulang perbuatan yang sama, tetap mengedarkan narkotika jenis sabu. Pada hari itu kami melakukan penangkapan langsung di rumah tersangka, dan di tangan tersangka kita amankan ada lebih kurang 40 paket narkotika jenis sabu siap edar. Selanjutnya tersangka kita bawa ke Mapolresta Padang untuk kita kembangkan lebih lanjut. Ini pelaku residivis, Bang? Ya, betul. Pelaku adalah seorang residivis yang baru bebas juga dari lembaga pemasyarakatan. Pasal itu tetap apa? Untuk pasal yang kita terapkan sama itu 609 ayat 1 KUHP. Dengan ancaman hukuman? Ancaman hukuman 5-12 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Thank you. Pemirsa, perangi peredaran obat keras daftar G yang juga dijual bebas di pasaran, petugas Satpol PP bersama dengan BPOM menggelar razia di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari 5 orang pedagang yang berhasil diamankan, petugas juga mendapatkan 900 butir obat keras dari berbagai merek yang diduga palsu. Sejumlah penjual obat keras eceran ini tak berkutik saat diamankan petugas gabungan Satpol PP bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka dirazia lantaran nekat menjual obat keras yang masuk dalam daftar G secara terang-terangan dan tanpa disertai resep dokter. Hasilnya, sebanyak 900 butir obat daftar G seperti Tramadol, Heximer, dan Trihexyphenidyl berhasil diamankan dari tangan para pedagang. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menuturkan, razia digelar menyusul banyaknya aduan masyarakat yang resah dengan penjualan obat keras secara terang-terangan di pinggir jalan. Obat-obatan daftar G tersebut kerap disalahgunakan para remaja yang bisa menimbulkan efek memabukkan. Ini dijual edar ya dengan cara-cara tertutup, ditawar-tawarin di jalan dan sebagainya, dan ini sangat membahayakan. Nah, itulah makanya jajaran Satpol PP bersama Badan POM hari ini melakukan operasi ya kawasan Tanah Abang, dan inilah hasilnya lebih kurang yang terlihat di sini ya ada sekitar 60-an 900
900 butir ya, 900 butir yang terjaring orang itu ada 5 ya, ada 5. Satu orang tadi melarikan diri ya, selamat ya. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan terima kasih jajaran Satpol PP dengan Badan POM yang hari ini melakukan operasi tangkap tangan, jumlahnya juga cukup banyak, dan kita berharap bukan hanya sampai sini, kita akan telusuri ya siapa yang memproduksi barang-barang ini, siapa yang memasok dan sebagainya. Bahkan tadi dari Badan POM setelah melihat ya obat-obatan yang terlihat ini ada indikasi yang sangat penting kita informasikan. Nampaknya indikasinya ini obatnya tidak palsu ya, obatnya bisa dikatakan ini diduga ya, patut diduga ini tidak benar obatnya. Selain akan membawa sampel obat untuk diuji lebih lanjut ke Balai Besar POM Jakarta, petugas juga akan menelusuri produsen hingga pemasok obat-obatan kepada para pedagang. Sementara kelima pedagang obat keras yang terjaring diminta membuat surat pernyataan serta dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim gabungan operasi Pekat Polda Maluku berhasil menyita sebanyak 700 miras ilegal Shopee. Miras disita tanpa pemilik tersebut disita dari atas kapal saat bersandar di Pelabuhan Selamat Riyadi Ambon yang didatangkan dari wilayah Tenggara Raya. Bersandar. Operasi penyakit masyarakat Pekat Salawaku Polda Maluku kembali membekuk upaya penyelundupan jaringan miras ilegal. Hari ke-6 operasi, petugas gabungan Polda Maluku dan Polsek KPYS Polresta Ambon menyita 700 liter miras tradisional jenis Shopee. Razia digelar di atas kapal cepat KM Cantik Lestari 77B saat tiba di Pelabuhan Selamat Riyadi, Kota Ambon, Jumat malam lalu. Miras ilegal ini dikemas dalam jerigen dan disamarkan dalam kardus karung hingga tas ransel untuk mengecoh petugas. Petugas tidak menemukan pemilik barang, seluruh miras langsung diamankan sebagai barang bukti. Barang bukti Shopee yang didatangkan dari wilayah Tenggara Raya ini kini diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk proses lebih lanjut. Operasi Pekat Salawaku akan terus digelar guna menekan peredaran miras, narkoba, premanisme, dan kejahatan jalanan demi menjaga keamanan masyarakat di wilayah hukum Polda Maluku. Dari Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi penganiayaan terhadap pegawai retail terekam kamera CCTV di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu 31 Januari 2026. Aksi ini diduga dipicu lantaran mobil menabrak sepeda motor yang terparkir di depan toko. Aksi kriminal jalanan diduga terjadi di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu malam 31 Januari 2026. Sekelompok orang datang dan memukuli sejumlah orang di area parkir toko dan pegawai retail yang berada di dalam toko. Berdasarkan keterangan warga, aksi penganiayaan bermula saat mobil SUV menabrak sejumlah sepeda motor yang terparkir di area toko. Pemilik motor dan sejumlah orang yang melihat kejadian mendatangi mobil, meminta pengemudi bertanggung jawab atas kerusakan sepeda motor yang ditabrak. Namun bukannya mendapat ganti rugi. Sekelompok orang berbadan besar yang diduga hubungi pengemudi datang dan memukuli setiap orang yang berada di lokasi dengan membabi buta, termasuk sejumlah pegawai retail yang berada di dalam toko. Aksi ini pun terekam jelas kamera CCTV di lokasi. Akibat penganiayaan ini sejumlah pegawai mengalami luka, dan terkait penganiayaan ini, para korban memilih tidak melaporkan kejadian karena takut mendapatkan serangan susulan. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Melawan saat ditangkap, 2 eksekutor curanmor dilumpuhkan petugas. Informasi akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustifandana, membenarkan adanya temuan aliran dana tambang emas ilegal yang juga mengalir ke luar negeri sebesar 992 triliun. Ivan mengatakan temuan tersebut kini tengah dalam proses penyidikan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK besarnya perputaran uang yang diduga berasal dari tambang ilegal. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustifandana, usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ivan mengatakan, temuan aliran dana tambang emas ilegal itu mencapai sebesar 992 triliun rupiah. Oleh karena itu, dirinya menegaskan perlunya kerjasama dari berbagai pihak untuk mengusut kasus hingga tuntas. Bapak, soal aliran uang tambang ilegal itu betul Pak? Nilainya hampir 1.000 triliun ya Pak? Ya, udah ditangani oleh penyidik ya. Rincinya berapa persisnya Pak itu? Berapa ya? Iya, 992 triliun. Dan itu perputaran dananya. Iya. Kira-kira ada target nggak? Ya, kita target turun lagi 50% ya. Pak, aliran tambang ilegal itu tersebar daerah mana saja itu Pak? Oh, ada hasil risetnya ya. Saya nggak apa itu ya. Ya, ada beberapa wilayah lah. Follow up-nya PPATK akan langsung kemana lagi Pak untuk tindak lanjutnya dari kita? Ke penyidik, ke KLH, ke PKH segala macam ya. Ya teman-teman ya. Butuh waktu berapa lama untuk penindakannya Pak? Oh, tergantung penyidiknya. Kami support penyidik ya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wadan Kodaral 8 Laksma TNI Herdi Janto mengungkapkan kronologi penangkapan sebuah pambut Fadil Boy yang juga membawa barang muatan ilegal di perairan Manado oleh tim Quick Response Kodaral 8. Hal tersebut disampaikan saat preskon di Joglo Kodaral 8 Senin 2 Februari 2026. Komandan Daerah Angkatan Laut dan Kodairal 8 Laksda TNI Dery Trisananto Suhendi diwakili Wadan Kodairal 8 Laksma TNI Tony Herdianto mengungkapkan kronologi penangkapan sebuah pumbot Fadil Boy yang membawa barang buatan ilegal di perairan Manado oleh tim Quick Response Kodairal 8. Penindakan ini dilakukan berdasarkan informasi intelijen Kodairal 8 terkait adanya aktivitas penyelundupan barang dari luar negeri yang memasuki wilayah perairan Manado. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim QR 8 Kodairal 8 berkoordinasi dengan unsur yang siaga di pelabuhan KSOP Manado dan melaksanakan pengejaran menggunakan rigid buoyan cibol. Seperti diketahui, dengan ditemukannya barang muatan ilegal berupa sianida ini bertentangan dengan aturan pelayaran, dalam hal ini pengangkutan barang berbahaya ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024. Terhadap penangkapan ini selanjutnya akan diproses hukum lebih lanjut. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa sianida sebanyak 13 karung dengan total kurang lebih 650 kg serta 3 dus minuman keras. Diperkirakan nilai total barang temuan mencapai kurang lebih Rp654.591.040. Selanjutnya, pumbot beserta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Kodairal 8 untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. TNI AL melalui program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan memproses perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari unit Reskrim Polsek Medan Area menindak tegas 2 anggota komplotan pencurian kendaraan bermotor. Kedua eksekutor ini dilumpuhkan dengan timah panas pada bagian kaki usai berupaya melarikan diri saat akan disergap petugas. Kedua pelaku berinisial MBH dan MA tidak berkutik saat disergap petugas di kawasan Jalan Beringin, Tembung, Kabupaten Deli Serdang pada Minggu 30 Januari lalu. Pada saat proses penangkapan, kedua residivis ini sempat berusaha melawan dan melarikan diri dari kejaran petugas. Tak ingin buronannya kabur, polisi terpaksa melepaskan tembakan tegas yang mengenai kaki kedua tersangka. Kapolsek Medan Area, AKP Muhammad Ainul Yakin menyatakan, kedua tersangka terbukti merupakan komplotan spesialis curanmor yang telah beraksi di 15 TKP di wilayah hukum Polrestabes Medan.
Diketahui, komplotan ini berjumlah 3 orang dengan peran masing-masing. Tersangka MBH dan MA bertindak sebagai eksekutor lapangan, sedangkan rekan mereka berinisial D yang kini masih buron merupakan otak pelaku sekaligus penada hasil pencurian. Aksi terakhir mereka di Jalan Jermal 11, Medan sempat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial yang kemudian menjadi petunjuk bagi petugas untuk melakukan penangkapan. Dapati MA melakukan kegiatan curanmor luar sebanyak 10 kali atau 10 TKP dan MB sebanyak 5 kali. Mereka tergabung dalam komplotan yang sudah terorganisir. Ya, disinyalir si D yang menjadi DPO ini dialah yang menjadi otak pelaku. Dialah yang menjual sepeda motor hasil curian. Pihak kepolisian kini masih melakukan pengejaran terhadap tersangka D, serta terus berupaya mengamankan barang bukti sepeda motor hasil curian yang telah dijual oleh para tersangka. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penangkapan seorang pelaku pencurian kabel di Jembatan Musi 6 Kota Palembang, Sumatera Selatan berlangsung dramatis. Pelaku nekat melompat ke sungai untuk menghindari warga, namun pelaku akhirnya berhasil ditangkap petugas Ditpol Airut Polda Sumsel. Ratusan warga yang hendak melintas di Jembatan Musi 6 Palembang dikagetkan dengan adanya aksi pelaku pencuri kabel listrik tegangan tinggi yang terpasang di atas Jembatan Musi 6 Palembang. Pelaku terpergok oleh warga yang saat itu hendak melintas, namun warga sempat diancam dengan senjata tajam dan air keras yang dibawa oleh pelaku. Melihat warga semakin ramai, pelaku pun melarikan diri dengan melompat ke sungai. Polsek Seberang Ulu 1 Palembang dengan dibantu Ditpol Air Polda Sumatera Selatan mengepung pelaku yang sedang berenang di sungai. Pelaku yang bernama Alif, warga Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, akhirnya berhasil ditangkap. Polisi yang berada di lokasi berhasil mendapati barang bukti berupa kabel tembaga listrik untuk penerangan jembatan. Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang melakukan pencurian terhadap kabel yang ada di bawah Jembatan Musi 6. Mendengar informasi itu, kami segera mendatangi TKP bersama piket fungsi dan pawas. Kemudian setelah kita sampai di TKP, memang benar ada pelaku yang masih bersembunyi di situ, namun kita perintahkan untuk menyerahkan diri, namun masih bertahan. Kemudian kita minta bantuan daripada rekan-rekan yang lain di situ, termasuk Polair dari Polda. Kemudian setelah 2 jam hampir menunggu, akhirnya pelaku menyerah dan diamankan di Direktorat Polair Polda. Atas perbuatannya, pelaku kini diamankan di Ditpol Air Polda Sumatera Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, seorang wanita muda menjadi korban penjamretan saat berjalan kaki seorang diri di Jalan Harapan Mulia 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor merampas tas korban hingga korban jatuh tersungkur di aspal jalan. Video kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi penjamretan yang dialami seorang wanita muda. Korban yang tengah berjalan kaki seorang diri tiba-tiba dipepet 2 pria berboncengan sepeda motor. Satu pelaku langsung merampas tali tas korban yang tergantung di pundak, hingga korban jatuh tersungkur di aspal jalan. Aksi penjamretan terjadi saat korban akan berangkat ke tempat kerja dengan berjalan kaki di ruas Jalan Harapan Mulia 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya kehilangan tas berisi barang berharga, korban juga dikabarkan mengalami luka-luka akibat benturan keras saat terjatuh dan sempat terseret. Meski sejumlah warga tak mengenal korban maupun kedua pelaku, namun diakui jika daerah tersebut rawan akan aksi penjamretan. Para pelaku tak mengenal waktu saat beraksi baik pagi hari, siang maupun malam hari dengan sasaran pejalan kaki atau warga yang tengah asik bermain ponsel di pinggir jalan. Kemarin ada kejadian penjamretan yang tahu Mbak sendiri nih, korbannya ini siapa dan berapa orang pelaku Mbak? Saya nggak tahu ya namanya siapa, terus juga pelakunya saya juga nggak lihat, soalnya kelihatannya tuh udah jatuh di situ aja di depan toko beras ini. Itu lagi jalan atau lagi naik motor Mbak untuk korbannya? Kayaknya sih jalan ya, soalnya nggak ada kendaraan motor yang di dekat dia. Nah itu yang dijamret apa Mbak? Nggak. Mungkin tasnya, tapi nggak ada yang kena kemarin barang-barangnya. Handphonenya masih ada, tasnya juga masih ada. Cuman luka-luka aja orangnya. Karena apa? Karena keseret jatuh atau? Ya kayaknya jatuh deh, karena jatuhnya itu. Nah untuk di jalan sendiri rawan atau gimana sih Pak? Ya pernah sih emang sebelumnya kejadian kayak gitu, tapi nggak terlalu sering banget gitu.
Enggak. Itu kejadian kemarin pagi atau apa? Pagi, sekitar setengah 10-an gitu deh. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Meskipun warga berharap polisi bertindak serius mengungkap kasus tersebut, agar kedepannya tidak ada warga yang menjadi korban penjamretan. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyidikan terkait penganiayaan sejumlah pegawai retail di Jalan Raya Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang viral di media sosial. Sejumlah saksi dan korban telah dimintai keterangan dan 7 orang pelaku sudah diidentifikasi. Aparat kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan terkait penganiayaan sejumlah pegawai retail di Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang viral di media sosial. Aparat telah menggelar olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi dan korban terkait peristiwa penganiayaan ini. Kepala Seksi Humas Polres Jakarta Selatan, AKBP Murodi, mengatakan saat ini petugas sudah mengidentifikasi dan mengejar 7 orang pelaku penganiayaan. Para korban diimbau segera melaporkan kasus ini ke pihak polisian demi keselamatan korban dari ancaman atau intimidasi dari para pelaku. Sudah mengambil langkah-langkah baik pengecekan ke TKP, melakukan penyelidikan, dan juga meminta keterangan saksi. Berarti walaupun belum ada laporan delik aduan, tapi polisi tetap melakukan penyelidikan, Pak? Ya, kita sudah berupaya untuk melakukan itu. Ya, langkah-langkah yang akan kita ambil sudah kita lakukan, ya, baik pengecekan TKP, melakukan penyelidikan, dan meminta keterangan saksi. Sebelumnya, rekaman CCTV viral di media sosial memperlihatkan sekelompok orang memukuli sejumlah orang di halaman toko retail di kawasan Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksi brutal sekelompok orang ini terjadi usai satu unit mobil yang menabrak sejumlah sepeda motor parkir di halaman toko. Namun, setelahnya, sekelompok orang terlihat datang dan memukuli hampir semua orang yang ada di lokasi, termasuk pegawai retail yang berada di dalam toko. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, lagi sejumlah debt collector kembali berulah melakukan penarikan paksa unit sepeda motor yang menunggak cicilan pembayaran di ruas jalan. Di Jalan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, 4 orang debt collector cekcok dengan pemilik kendaraan saat menarik paksa sepeda motor yang menunggak. Seorang pengendara sepeda motor ini merekam 4 orang mata elang saat beraksi menarik paksa sepeda motornya di ruas Jalan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Dari rekaman video ini, tampak pengendara sepeda motor yang usai membeli bakso dihampiri 4 orang debt collector yang mengendarai 2 sepeda motor. 4 orang debt collector ini berupaya menarik paksa sepeda motor pengendara yang menunggak 2 bulan. Namun, upaya menarik sepeda motor mendapatkan perlawanan dari pengendara sepeda motor dan ayahnya. Akibatnya, aksi saling dorong pun pecah antara debt collector dan pemilik motor. Pemilik kendaraan menolak keras sepeda motornya ditarik karena menganggap surat yang dibawa bukan surat penarikan resmi, melainkan hanya cetakan dari HP para debt collector. Pemilik motor, Fitri, mengaku tidak terima dengan perlakuan para debt collector ini, selain karena berupaya menarik paksa kendaraannya, tetapi juga kan HP-nya berusaha dirampas salah satu debt collector yang tidak terima aksinya direkam. Saya itu habis beli bakso, nah mau pulang, pas udah nyalain motor itu tiba-tiba dia nyegat, Matel itu nyegat saya, berempat itu 2 motor. Terus abis itu saya sempat berdebat, karena dia kekeh kan, saya telepon lah bapak saya gitu. Nah baru dia datang, baru tuh saya sempat videoin. Nah videoin itu baru tuh dia berantem gitu. Ternyata dia sudah, kabarnya dia sudah mau berangkat. Ternyata dicegat tuh sama Matel. Dia telepon nama saya datanglah kemari, saya tanyain segala macamnya dan itu kenapa, ada urusan apa? Saya bilang itu. Kata dia, ini motor, iya saya udah tahu, memang saya udah tahu ini 2 bulan belum bayar. Nanti juga pasti saya bayar, apa urusannya dengan Anda? Nah, dia tidak mau tahu, pokoknya motor ini harus ditarik nih motor ini. Nggak tahu, mungkin bagi dia, ini motor kan motor besar nih. Nah, mungkin bagi dia lumayan nih motor besar, gitu mungkin. Akhirnya dia direkam, di saat direkam dia ngerampas tuh. Nah, disitulah saya marah, akhirnya saya dorong-dorongan di situ. Banyak orang ngumpul, akhirnya dengan dasar orang ngumpul tersebut, alhamdulillah
motor bisa saya ambil kembali dan saya bawa pulang. Setelah dilerai pengguna jalan dan warga sekitar, keempat mata elang pun akhirnya meninggalkan lokasi begitu saja tanpa membawa sepeda motor korban. Aksi penarikan paksa secara sepihak debt collector seperti ini sudah sangat meresahkan pengendara sepeda motor. Aksi penarikan paksa secara sepihak debt collector seperti ini sudah sangat meresahkan pengendara sepeda motor. Aksi penarikan ini diselidiki Kepolisian Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang supir pribadi di Bandar Lampung diringkus polisi setelah diduga mencuri perhiasan berlian emas dan juga uang majikan. Pelaku mencuri secara bertahap sejak 2019. Keren. Polisi menangkap seorang pria berinisial SA, warga Teluk Betung Utara, yang telah bekerja sebagai sopir pribadi korban selama kurang lebih 19 tahun. Peristiwa pencurian terungkap setelah korban melaporkan kehilangan barang miliknya ke Polsek Sukarame pada 16 Januari 2026. Kapolresta Bandar Lampung menjelaskan bahwa pelaku diduga mengambil barang korban seperti emas, gelang berlian, serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing seperti dolar Amerika, yuan, dan euro sejak tahun 2019 yang jika ditotal mencapai 620 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, tersangka ternyata melakukan pencurian ini dengan membuat kunci duplikat kamar korban. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti antara lain uang tunai sebesar 2,3 juta rupiah, 1 unit sepeda motor, 1 unit televisi, 1 unit telepon genggam, serta kwitansi pembelian perhiasan. Pada sekitar hari Kamis tanggal 15 Januari 2026, menurut korban, pelaku yang merupakan supir dari korban sudah bekerja kurang lebih 19 tahun. Mengambil beberapa barang berupa emas, perhiasan berlian, dan juga beberapa uang dalam mata uang asing. Ada dolar Amerika, ada yuan, ada euro. Milik korban yang ada di dalam laci bufet dan laci dalam lemari yang berada di dalam kamar korban. Atas perbuatannya, tersangka SA bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang sopir truk ditemukan tewas tak bernyawa dengan kondisi tergantung di samping kendaraannya di res area kilometer 68 Tol Jakarta Merak, Serang, Banten. Korban diduga nekat mengakhiri hidup lantaran terjerat masalah hutang piutang. Warga dan pengguna jalan di res area KM 68 Tol Jakarta Merak, Kecamatan Cipocok Jaya, Serang, Banten digemparkan dengan penemuan jasad seorang sopir truk pada Selasa pagi. Korban diketahui bernama Adi Ramdhani, pemuda berusia 25 tahun. Korban ditemukan dalam posisi tergantung pada besi samping truk bernomor polisi BE8105ZX. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan sekitar pukul 7 pagi saat tengah melakukan patroli rutin. Saksi kemudian membangunkan kernet truk yang saat itu masih tertidur pulas di dalam kabin kendaraan. Sebelum kejadian, korban bersama kernetnya sempat berhenti untuk beristirahat di res area sejak pukul 1.30 dini hari. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara bersama Polresta Serang Kota yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban. Telah ditemukan seorang laki-laki dalam keadaan meninggal dunia di res area kilometer 68A di lingkungan Bokeh, Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocok, Kota Serang. Sementara identitas korban yaitu inisial AR, usia 26, pekerjaan sopir, alamat Kampung Taba Air, Desa Tebar Kerai, Kecamatan Kabupaten Kapahiang. Korban di sini ditemukan dalam keadaan gantung diri di sebuah truk mobil angkutan. Adapun saksi-saksi yaitu inisial RA, umur 20 tahun, pekerjaan kenek truk, keneknya ya, kenek daripada korban tersebut. Kemudian saudara SI 62, pekerjaan buruh, alamat Bogek, Banjaragung, bekerja sebagai keamanan di wilayah tersebut. Diduga berdasarkan keterangan rekannya bahwasannya beliau pernah curhat terkait masalah hutang piutang.
Berdasarkan keterangan saksi, korban memang kerap mengeluhkan masalah ekonomi dan hutang piutang. Bahkan sempat beberapa kali mengutarakan niat untuk mengakhiri hidup. Kini jasad korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Pandeglang, Banten, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pada segmen selanjutnya kami akan menghadirkan segmen khusus terkait penanganan TNI AD di wilayah bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara hingga saat ini. Informasinya usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, mulai dari rusaknya permukiman hingga terputusnya akses jalan dan aktivitas ekonomi warga. Sebagai bentuk kehadiran negara, TNI Angkatan Darat bergerak cepat menurunkan personil untuk menyalurkan bantuan serta menggerakkan alat berat untuk membantu evakuasi dan juga mempercepat pemulihan di wilayah terdampak. Bencana alam yang melanda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menyisakan duka mendalam bagi masyarakat. Ribuan warga kehilangan rumah, tempat berlindung, terpisah dari sanak saudara, serta menghadapi terputusnya akses jalan yang selama ini menjadi penghubung antar desa. Kondisi tersebut tak hanya mengisolasi wilayah terdampak, tetapi juga melumpuhkan roda perekonomian warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas sehari-hari. Di tengah situasi sulit itu, uluran tangan dan kepedulian menjadi harapan bagi para korban. Sebagai wujud nyata komitmen kemanusiaan, TNI Angkatan Darat bergerak cepat dengan mengerahkan berbagai bentuk bantuan bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Melalui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, TNI AD menyalurkan bantuan secara bertahap berupa kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti pakaian, selimut, dan obat-obatan. Tak hanya itu, bantuan logistik makanan juga dikirimkan untuk memastikan para pengungsi tetap memiliki asupan yang layak. Adapun untuk mendukung dan juga mempercepat proses penanganan di lapangan, TNI AD turut mengerahkan alat berat seperti ekskavator, bulldozer, dump truck, dan juga tenda serbaguna, serta mobil RO atau kendaraan penjernih air siap minum guna membantu para pengungsi yang kesulitan mendapatkan air bersih. Seluruh bantuan tersebut dikirimkan melalui Satuan Angkutan Air, Puspekangat, dan juga dilepas secara langsung oleh Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai bentuk tanggung jawab dan juga kepedulian negara terhadap rakyatnya. Pada 1 Desember 2025, Kasat secara resmi melepas bantuan logistik kemanusiaan menggunakan kapal ADRI Exibel M. Kapal tersebut menjalankan misi kemanusiaan menuju wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dengan rute Dumai, Belawan, dan juga Malahayati dengan menempuh perjalanan selama kurang lebih 12 hari. Bantuan yang dikirimkan merupakan kebutuhan paling mendesak dan diprioritaskan bagi para korban bencana. Melalui langkah ini, TNI AD berharap dapat meringankan beban penderitaan masyarakat serta menumbuhkan kembali harapan di tengah situasi yang penuh keterbatasan bahwa para korban terdampak bencana tidak sendiri dan negara selalu hadir bersama rakyatnya dalam setiap keadaan. Angkatan Darat memberangkatkan satu kapal ADRI untuk membantu saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah, baik yang di Aceh, Sumatera Utara maupun Padang. Setelah kami juga memberangkatkan yang betul-betul dibutuhkan secara cepat kemarin, melalui 2 KRI Angkatan Laut dan juga melalui dari Hercules. Jadi sebetulnya barang-barang yang diperlukan segera kami sudah dahulukan kemarin ya. Jadi kita mengirim yang paling penting itu adalah jembatan Beli, ada 4 unit, 3 ke Aceh, 1 ke Sumut. Juga kami juga mengirimkan pesawat Kasa dan 5 helikopter, termasuk barang-barang perlengkapan untuk membantu saudara-saudara kita yang saya kira tidak perlu kita sampaikan secara detail ya, banyak. Kalau yang alat-alat besar tuh ya jembatan, air penjernih, ekskavator, itu juga kita kirim berapa unit ya ekskavator? 30,
dosernya 4, ekskavator 3. Ya, kita kirim ke sana. Itu yang hanya dari Angkatan Darat, belum dari angkatan-angkatan lain karena kami mendapatkan perintah langsung dari Presiden supaya kita memaksimalkan dalam membantu saudara-saudara kita yang mendapatkan bencana. Saya kira ini bentuk perhatian yang luar biasa dari Presiden yang mungkin kalau kita hitung yang akan operasional itu heli nanti lebih dari 20 di sana. Puluhan ribu prajurit TNI Angkatan Darat turut diturunkan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Melalui Satgu Bencal atau Satgas Penanggulangan Bencana Alam, prajurit TNI AD hadir sejak awal membantu evakuasi warga, penanganan darurat, hingga mendampingi proses pemulihan kehidupan. Tidak hanya berfokus pada evakuasi dan juga distribusi bantuan, prajurit TNI AD juga turun langsung membersihkan lumpur, membuka akses jalan yang terputus, serta membangun kembali infrastruktur vital. Kami memang sudah siapkan prajurit dari sini untuk dikirimkan, tapi sepanjang perjalanan ini mereka menyatakan cukup di sana karena kami sudah mengerahkan anggota kita 26.000 lebih yang di Aceh, Sumut, dan Padang. Ya, Padang mungkin tidak terlalu banyak, tapi di tempat-tempat yang lain sudah kita siapkan. Untuk anggota kita yang terdampak kita sudah data, kebanyakan hanya tergenang. Ya maaf ini jadi menganggap masalah sepele ya, tergenang mereka juga tersiksa sebetulnya. Tapi ya tetap alhamdulillah lah tidak terlalu parah. Kami sudah atur bagaimana caranya nanti kita akan merehab rumah-rumah mereka. Sebagai bentuk keseriusan dan juga konsistensi dalam misi kemanusiaan, pada 6 Desember 2025, TNI Angkatan Darat kembali mengirimkan bantuan melalui kapal ADRI LII. Kapal tersebut berangkat dari Satuan Angkutan Air Angkatan Darat, Puspekagat, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bantuan yang juga diangkut berupa sejumlah jembatan Paili yang diperuntukkan untuk membuka akses jalan yang terputus di beberapa titik wilayah terdampak bencana di Sumatera. Pengiriman ini merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Darat. Tujuannya untuk mempercepat pemulihan infrastruktur serta membuka kembali akses mobilitas warga yang terputus akibat banjir dan longsor. Untuk mendukung misi tersebut, personil ZENI TNI AD turut diberangkatkan bersama dengan peralatan ZENI. Di antaranya 2 set jembatan Bailey, 4 truk tronton Alkap jembatan, 1 unit kren kapasitas 25 ton, 1 truk NPS, serta 1 unit double cabin Triton. Komitmen TNI AD terus berlanjut. Pada 31 Desember 2025, TNI Angkatan Darat melalui Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI Muhammad Soleh Mustafa, kembali memberangkatkan bantuan konstruksi. Bantuan tersebut meliputi material pembangunan jembatan, peralatan instalasi pengolahan air, serta huntara atau hunian sementara. Seluruh bantuan dikirimkan menggunakan kapal ADRI XLIX menuju wilayah Sumatera dan Aceh. Kapal ini menjadi kapal ke-6 yang diberangkatkan oleh Satuan Angkutan Air TNI AD dalam misi kemanusiaan. Memasuki awal tahun 2026, sebagai bentuk komitmen bahwa TNI AD selalu hadir dan juga bersama rakyat, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kembali melepas dan mengirimkan alat berat ZENI. Alat berat tersebut digunakan untuk menangani bencana serta mempercepat pemulihan material lumpur di lokasi yang terdampak. Sebanyak 18 unit ekskavator, 3 ekskavator long arm, 7 unit bulldozer, dan juga 35 dump truck dikerahkan. Selain itu, 20 unit mobil penjernih air siap minum turut dikirimkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Bantuan tersebut didistribusikan ke Kodam Iskandar Muda, Kodam 1 Bukit Barisan, dan Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Pengerahan alat berat ini dilakukan untuk menangani material lumpur dengan ketinggian ekstrim yang tidak memungkinkan dilakukan secara manual. Alat berat juga digunakan untuk membuka akses jalan penghubung antar desa, jalan nasional, serta pembangunan jembatan Paili dan jembatan Amko oleh prajurit TNI AD. Sejumlah jembatan telah berhasil dibangun dan difungsikan, diantaranya jembatan Baili yang menghubungkan Bersilam dan juga Banjaran Raya di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jembatan sepanjang 30 meter dengan lebar 3,65 meter tersebut kini telah rampung. Akses mobilitas warga kembali normal dan juga aktivitas perekonomian perlahan pulih.
Di Aceh Utara, jembatan Bailey di Kecamatan Nisam juga telah selesai dibangun. Mobilitas warga yang sempat terputus kini kembali bisa terhubung. Selain di Aceh Utara, jembatan Bailey di Bener Meriah juga merupakan akses jalan Piren, Bener Meriah dan Takengon juga telah kembali normal. Sementara di Sumatera Barat, prajurit Zeni dan Zipur, dua pasupati berhasil merampungkan pembangunan jembatan Bailey di Sawah Suduik, Solo. Jembatan tersebut merupakan akses utama warga yang sempat terputus akibat longsor. Keberadaannya sangat penting untuk memperlancar distribusi bantuan darurat dan juga memulihkan kehidupan masyarakat. Dengan keberadaan alat berat dan juga pembangunan jembatan oleh prajurit TNI Angkatan Darat, warga terdampak bencana menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta TNI Angkatan Darat atas bantuan dan perhatian yang juga terus diberikan sejak masa evakuasi, tanggap darurat hingga memasuki tahap transisi pemulihan dan pembangunan infrastruktur. Kehadiran prajurit TNI AD di tengah masyarakat terdampak nilai memberikan harapan dan rasa aman, tidak hanya membantu secara fisik, namun juga menjadi penopang moral bagi warga yang sedang bangkit dari musibah. Warga sangat mengapresiasi peran dan juga kinerja prajurit TNI Angkatan Darat yang sejak awal selalu hadir, bekerja tanpa mengenal waktu, dan juga berdiri bersama rakyat dalam setiap tahap penanganan bencana. Bagi warga, kehadiran TNI AD bukan sekedar bantuan, namun wujud nyata bahwa negara tidak pernah meninggalkan rakyatnya, baik di saat darurat hingga proses pemulihan dan pembangunan kembali kehidupan. Kami keluarga besar SMP Swasta Santo Fransiskus Aik Tolong Pandan Tapanuli Tengah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kasat TNI Angkatan Darat, Bapak Maruli Simanjuntak beserta seluruh jajarannya. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur dengan kedatangan para bapak-bapak di sekolah kami ini, sekolah kami semakin dipulihkan dari bencana ini dan semakin baik lagi ke depannya sehingga anak-anak dapat belajar lebih kondusif lagi. Semoga para bapak TNI dan seluruh jajaran TNI semakin diberkati. Puji syukur kami mendapatkan bantuan bela rasa dari bapak-bapak TNI yang dengan setia ikut terlibat membantu kami yang terkena dampak bencana alam tanah longsor dan banjir. Bapak TNI luar biasa, pekerja keras, setia melayani dengan sukacita dan juga punya kekuatan yang tangguh menghadapi segala macam situasi. Kehadiran bapak-bapak TNI di sini sungguh membuat kami satu bangga, dua terharu dan bersyukur karena kami bangga memiliki aparatur negara yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Kami banyak terima kasih atas bantuan Bapak Jenderal TNI Maruli Simanjuntak atas bantuannya kepada kami sebuah jembatan untuk masyarakat lingkungan 4 Kecamatan Kutai Baru. Terima kasih Pak. Alhamdulillah kami ucapkan kepada Bapak Presiden Prabowo beserta TNI Angkatan Darat bahwa telah membangunkan jembatan ini sehingga bisa kami lewati untuk mencari rezeki, transportasi dan pendidikan untuk bisa membawa barang perkebunan dan barang pertanian. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Pak TNI sudah mengakses jalan kami untuk bisa berbelanja biar anak istri dan suami di rumah mertua bisa makan. Terima kasih ya Pak Presiden. Pak. Terima kasih kepada Presiden Bapak kita Prabowo dan Panglima TNI atas bantuan jalannya. Melalui langkah nyata dan berkelanjutan ini, TNI Angkatan Darat menegaskan komitmennya bahwa dalam setiap musibah negara hadir bersama rakyat dan untuk rakyat. Di tengah puing dan luka yang ditinggalkan bencana, kini harapan perlahan mulai tumbuh kembali. Kehadiran prajurit TNI Angkatan Darat bersama masyarakat bukan hanya membangun jembatan dan membuka akses jalan, tetapi juga membangun kembali keyakinan bahwa di saat terberat sekalipun negara selalu hadir. Bersama rakyat bekerja tanpa lelah, mendengarkan keluh kesah dan juga mengulurkan harapan. Dari darurat hingga pemulihan, TNI Angkatan Darat terus melangkah bersama dengan masyarakat menuju pemulihan dan masa depan yang lebih baik. Gia Nabila, Simpo TV, melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita malam ini. Saya Zar Putra, mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.